Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas 3 hal yang dapat menghilangkan kesusahan dalam diri seorang manusia. Sebagian ahli ilmu atau ahli hikmah atau ahli marifat, yaitu para dokter jiwa, mengatakan bahwa ada 3 hal yang dapat menghilangkan kesusahan dalam hidup. Salah satu asya'a tafrikhul khususu dzikrullahi wa liqa'u awliyaihi wa kalamu hukama'i, yaitu 3 hal yang dapat menghilangkan kesusahan. Yang pertama, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menemui para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, mendengarkan nasihat dari ahli hikmah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maqalah ini, nasihat ini menjelaskan akan 3 hal yang dapat membantu manusia menghilangkan kesusahan, kegelisahan hatinya.
yaitu yang pertama zikrullah, zikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir berarti mengingat kepada Allah baik dengan membaca kalimat-kalimat thayyibah, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, atau membaca Al-Qur'anul Karim, maupun mengingat Allah dalam hati. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang, tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28. Ketika seseorang sedang menghadapi masalah, kesulitan hidup, dan lain sebagainya, zikir membuat hati kembali bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kembali membuat manusia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwa dirinya adalah abdi hamba yang tidak mempunyai kekuatan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah mungkin belum langsung hilang, masalah mungkin belum langsung bisa teruraikan, tetapi hati menjadi lebih tenang dan kuat untuk menghadapi dunia. Yang kedua, yaitu waliqa'u awliyaihi, yaitu menemui para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bertemu dengan orang-orang yang soleh, bertemu dengan para ulama-ulama, guru-guru, atau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pergaulan dengan orang soleh dapat memberikan ketenangan dan mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang seseorang tidak membutuhkan banyak nasihat, tetapi cukup duduk bersama orang-orang yang soleh sehingga semangat ibadah dan semangat kebaikannya kembali tumbuh di dalam hatinya. Orang soleh juga dapat memberikan nasihat berdasarkan pengalaman dan ilmu agamanya. Suatu saat contohnya, ketika sedang bingung dalam menghadapi persoalan hidup, kita mendatangi seorang guru, kita mendatangi seorang ustadz, kiai yang bijaksana, kemudian meminta nasihat dan doa. Disitulah keberkahan hadir. Bukan berarti hilang masalah itu, tetapi hati akan menjadi tenang untuk menyongsong masa depan dengan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa kalamul hukama, yaitu mendengarkan nasihat-nasihat ahli hikmah, nasihat-nasihat ahli makrifat. Ahli hikmah atau ahli makrifat adalah orang yang memiliki ilmu, pengetahuan, dan kebijaksanaan, dan mampu memberikan nasihat yang benar yang tidak dimiliki semua orang. Nasihat yang baik dari ahli hikmah dapat mengubah cara pandang kita terhadap masalah. Sesuatu yang awalnya terasa sangat berat bagi kita bisa menjadi ringan ketika kita memahami hikmah di balik masalah itu. Misalnya seorang kehilangan pekerjaan, orang yang bijaksana mungkin menasihati, jangan hanya melihat apa yang hilang, lihatlah apa yang Allah sedang siapkan melalui kehilangan itu. Nasihat seperti itu membuat seorang tidak larut dalam kesedihan dan kembali berusaha untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari nasihat ini adalah 3 hal atau 3 jalan untuk mengurangi kesusahan dalam hidup kita, yaitu perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah membaca tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir sehingga hati kita menjadi tenang. Yang kedua, dekati orang-orang solih di antara kita untuk mendapatkan keteladatan, untuk mendapatkan wejangan, untuk mendapatkan nasihat dan ketenangan. Yang ketiga, dengarkan nasihat orang-orang bijak, nasihat orang-orang ahli hikmah, nasihat orang-orang ahli makrifat untuk mendapatkan arah dan cara pandang untuk menyelesaikan berbagai masalah dengan benar berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika hati sedang susah, jangan hanya mencari jalan keluar secara lahiriah, tapi rawat juga hati dengan zikir, lingkungan yang baik, dan nasihat dari orang-orang yang bijaksana. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi hari ini menambahkan ilmu dan sakofah kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.